Ini gila guys. Aku rasa tim Malaysia tak lama lagi akan main Piala Dunia guys. Malaysia akan menaturalisasi 7 pemain. Tapi nama pemainnya dirahasiakan, nggak tahu siapa. Orang kan kalau mau naturalisasi pemain kan diumumkan loh. Ini yang kami incar nih mau dinaturalisasi. Contoh kayak Indonesia mau menaturalisasi oleh Romeni, dikasih tahu oleh Romeni. Ini kok nggak dikasih tahu ya? Kenapa kok dirahasiakan? Kenapa nih? Padahal ya rencana naturalisasi ini diumumkan langsung oleh putra mahkota Johor Tuanku Ismail. Tapi kok dirahasiakan? Kenapa ada rahasia di antara kita nih? Oi tuanku. Apa gara-gara waktu itu proses naturalisasi Matt Dejil ditolak FIFA? Nggak ada darah Malaysianya? Iya. Atau naturalisasi Josh Brownhill ditolak langsung sama pemainnya loh. Wey. Iya. Iya, Tuanku Ismail cuman bilang ya pemain ini bermain di Eropa katanya. Tapi nggak dikasih tahu siapa namanya. Ini seriusan nih keturunan Malaysia yang baru cuy. Kali ini guys pemain barunya adalah bermain di posisi right winger cuy. Buset dah. Dan bernama Kogiles Waranraj. Buset dah guys, dari Jepang hijau kah guys. Tapi kan kemarin katanya TMG nyarinya di Eropa Selatan. Kok dapetnya Jepang hijau lagi sih cuy. Buset dah guys. Market value guys, market value-nya 275 juta euro. Buset dah, berapa triliun itu bre? Tropinya juga gak main-main bre, gak main-main. Dirinya setelah memiliki 5 Ballon d'Or, 10 UCL. Aduh, gila gak kehitung coy. Terima kasih kepada Perdana Menteri Malaysia kita ya, yang baru saja tambah ya untuk orang cakap dana lagi lah untuk skuad Harimau Malaya ni. Tak silap aku tambah lagi 15 juta. Perdana Menteri kita ingin memberikan dana lah kepada skuad Harimau Malaya, berharga 15 juta lah, 15 juta. Pada hari semalam ke 2 hari lepas baru saja diumumkan ada tambahan lagi 15 juta. Keseluruhannya 30 juta 30 juta yang diberikan Perdana Menteri kepada skuad Harimau Malaya ni untuk kemudahan dan fasiliti dan skuad untuk Harimau Malaya. Ini buktikan bahawa Perdana Menteri kita amat caring. Tujuh pemain naturalisasi siap datang bela timnas Malaysia. Berniat saingi Indonesia, pemilik klub sepak bola Johor Darul Teazim baru-baru ini mengungkapkan rencana ambisiusnya untuk memperkuat tim nasional Malaysia. Ia mengklaim bahwa ada 6-7 pemain keturunan dari Eropa yang sedang dalam proses identifikasi untuk naturalisasi. Para pemain tersebut diproyeksikan membela Malaysia pada kualifikasi Piala Asia 2027 yang akan dimulai tahun ini. Dalam pernyataannya melalui platform X, Tunku, Ismail menjelaskan bahwa pihaknya telah menemukan sejumlah pemain berpengalaman yang bisa memberikan dampak signifikan bagi skuad Malaysia. Kami telah mengidentifikasi 6-7 pemain lawas untuk tim Harimau Malaya. Pemerintah Malaysia diharapkan bisa membantu proses pengurusan paspor Malaysia agar mereka bisa bermain membela Macan Malaya di kualifikasi Piala Asia 2027 mulai Maret ini. Sangat penting bagi Harimau Malaya untuk memulai kualifikasi dengan hasil positif, tulisnya. Tunku Ismail menambahkan bahwa pemain-pemain yang menjadi target bukan berasal dari Inggris, melainkan Eropa bagian selatan. Hal ini mungkin mengacu pada negara-negara seperti Italia, Spanyol, atau Portugal, yang memiliki tradisi sepak bola kuat dan pemain dengan teknik mumpuni. Ia berharap proses naturalisasi ini dapat dipercepat agar para pemain tersebut dapat memperkuat Harimau Malaya pada babak kualifikasi yang dimulai Maret. Ambisi ini menjadi bagian dari upaya Malaysia untuk meningkatkan daya saing mereka di pentas sepak bola internasional. Dengan basis pemain lokal yang terbatas, strategi naturalisasi dianggap sebagai langkah praktis untuk menghadirkan kualitas yang lebih tinggi dalam skuad mereka. Namun, langkah ini tidak lepas dari kontroversi. Dalam beberapa waktu terakhir, akun-akun media sosial seperti Future Talents telah ramai mempublikasikan daftar pemain yang diklaim memiliki darah Malaysia.
Nama-nama yang disebutkan cukup mengesankan, dengan sebagian besar berasal dari klub-klub elit Eropa. Beberapa di antaranya adalah Josh Brownhill, Burnley FC, Kiernan Dewsbury Hall, Chelsea FC, TRHS Dolan, Blackburn Rovers, Marcus Tavernier, AFC Bournemouth, Milan van Ewijk, Coventry City, Zian Fleming, Burnley FC, Jamie Shackleton, Sheffield United. Namun, muncul masalah besar. Banyak klaim tersebut ternyata tidak memiliki dasar yang valid. Sejumlah pemain yang namanya disebut bahkan telah membantah memiliki garis keturunan Malaysia, misalnya Josh Brownhill, Iggy Houben, dan Isaac Hayden secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak memiliki hubungan leluhur dengan Malaysia. Bantahan dari para pemain ini membuat sejumlah pendukung sepak bola Malaysia merasa kecewa. Informasi yang tidak akurat dari akun-akun media sosial menjadi penyebab utama munculnya spekulasi yang akhirnya hanya menciptakan harapan kosong. Keadaan ini menyoroti pentingnya verifikasi data dan komunikasi yang transparan dalam proses scouting dan naturalisasi pemain. Selain itu, polemik ini juga menimbulkan pertanyaan tentang pendekatan yang diambil oleh Federasi Sepak Bola Malaysia. Apakah proses pencarian pemain keturunan dilakukan dengan sistem yang jelas dan terstruktur, atau hanya berdasarkan rumor dan klaim di media sosial? Jika Malaysia berhasil menyelesaikan proses naturalisasi ini dengan baik, potensi peningkatan kualitas tim mereka sangat besar. Langkah yang diambil oleh Tunku Ismail Idris dan Federasi Sepak Bola Malaysia saat ini memang ambisius, tetapi tidak tanpa risiko.